selamat pagi anak-anak baik dan hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap anak-anak semua, orang tua, dan seluruh anggota keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan pada hari ini. Oke anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Miss Oktav dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3 yaitu gereja. Pada kesempatan ini kita akan belajar subtema 1 tentang sakramen baptis. Nah anak-anak, sebelum kita memulai belajarnya, yuk kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum lanjut dengarkan lagu berikut ya. Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu, maka Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Pada hari ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui arti sakramen. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, anak-anak, apa itu sakramen? Nah, kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum. Nah, sakramentum ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus dan ilahi. Ya, sekali lagi bahwa kata sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus dan ilahi. Nah, sakramen juga disebut sebagai tanda keselamatan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, anak-anak, apa itu arti kudus? Kudus adalah suci atau saleh. Nah, di sini tadi ya bahwa sakramen itu berkaitan dengan hal yang kudus ya, maka arti kudus itu adalah saleh atau suci. Nah, sedangkan kata ilahi yang sudah Miss lingkari ini, kata ilahi itu berarti berhubungan dengan Tuhan, berarti sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu arti kata kudus dan arti kata ilahi. Nah, selanjutnya anak-anak, karena sakramen ini sebagai tanda keselamatan dari Allah, maka harus diterima dengan iman dan dilakukan dengan iman.
Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melihat 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen dalam gereja Katolik ada 7, yaitu yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen perkawinan, yang keenam sakramen imamat, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Nah, anak-anak, dari ketujuh sakramen ini, pada hari ini kita akan belajar sakramen baptis. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Nah, anak-anak, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak masuk dalam gereja Katolik. Jadi kalau orang mau masuk gereja Katolik, hal pertama yang harus dia terima adalah sakramen baptis, ya, sakramen baptis. Nah, sakramen baptis ini juga disebut sakramen inisiasi. Nah, apa itu sakramen inisiasi? Inisiasi adalah penerimaan seseorang ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Maka itu disebut sebagai inisiasi. Nah, anak-anak, dengan sakramen baptis, maka kita terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah. Sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke hidup yang baru. Masih ingat kan anak-anak bahwa jika seseorang mau hidup baru, maka dia harus dibaptis. Hidup baru berarti meninggalkan hidup yang lama dan memasuki hidup yang baru. Nah, kita lanjutkan ya. Adapun sarana dalam pembaptisan itu, yang pertama adalah air bersih. Nah, ketika seseorang dibaptis anak-anak, maka kita atau pelayan yang memberikan baptisan harus menyiapkan air. Air adalah sebagai lambang pembersih. Yang kedua adalah kalimat yang diucapkan oleh pastor atau romo. Nah, contohnya itu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga adalah minyak krisma. Nah, ini adalah gambar minyak krisma ya anak-anak. Minyak krisma itu sebagai lambang kehadiran Roh Kudus. Yang keempat adalah nama baptis. Nah, selanjutnya anak-anak adalah yang digunakan berikutnya yaitu kain putih. Jadi dalam pembaptisan juga diperlukan kain putih. Kain putih ini dilambangkan sebagai kesucian hati yang bersih dari dosa. Yang keempat adalah lilin ya. Anak-anak tidak asing lagi ya. Lilin menyala ini sebagai lambang kesediaan menjadi terang bagi dunia seperti Yesus Kristus. Jadi lilin itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Selanjutnya anak-anak, ketika seseorang dibaptis secara Katolik, maka ada buah atau rahmat yang diperoleh. Yang pertama, mendapatkan pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, diterima dan digabungkan menjadi anggota gereja. Yang keempat, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah, dan membuat kita hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus. Dan kita mampu bertumbuh dalam kebaikan. Yang kelima, kita dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materi rohani yang tidak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Nah, anak-anak, kamu masih ingat gak kapan kamu dibaptis? Ya, mungkin kalau kita waktu kecil kita tidak bisa ingat ya anak-anak, tapi kalau ada yang dibaptis dewasa pasti ingat. Nah, dalam gereja Katolik ada juga macam-macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan bayi.
yaitu baptisan saat bayi atau ketika kita masih kecil. Kedua, baptisan dewasa, yaitu baptisan yang diterima sesudah dewasa. Yang ketiga adalah baptisan rindu. Nah, apa maksudnya? Yaitu seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum ia dibaptis, dia meninggal, maka itu disebut sebagai baptisan rindu. Yang keempat adalah baptisan darah. Nah, baptisan darah di sini dimaksudkan yaitu seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Nah, yang kedua ini anak-anak memang jarang sekali ya kita temukan, tetapi yang paling sering adalah nomor 1 dan nomor 2 ini, di mana kebanyakan orang dibaptis saat bayi ataupun ketika sudah dewasa. Tetapi kalau sudah dibaptis saat bayi tidak lagi dibaptis secara dewasa. Nah, selanjutnya anak-anak, bukan hanya manusia saja loh yang dibaptis. Yesus juga pernah dibaptis ya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bacaan Injil berikut dari Markus bab 1 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera setelah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, dan ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, anak-anak, itulah proses bagaimana Yesus dibaptis. Nah, tadi kita dengarkan dalam cerita bahwa dia datang dari Nazaret di tanah Galilea dan dia dibaptis di sungai Yordan. Ketika dia selesai dibaptis, ya terjadilah di mana langit terkoyak, terbukalah langit, lalu turun Roh Kudus dalam wujud merpati. Lalu terdengarlah suara dari atas surga bahwa "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lalu anak-anak, setelah itu Yesus pergi ke padang gurun dan tinggal di sana selama 40 hari. Nah, anak-anak, dari teks kitab suci yang kita bacakan tadi, mari kita mendalaminya dalam beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana Yesus dibaptis? Yang kedua, dari mana Yesus datang? Yang ketiga, siapa yang membaptis Yesus? Yang keempat, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Jadi anak-anak, Yesus itu dibaptis di sungai Yordan ya. Yang kedua, dari mana Yesus datang? Yaitu Yesus datang dari Nazaret di Galilea. Yang ketiga, siapa yang membaptis Yesus? Yaitu Yohanes. Dan yang keempat, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Yaitu langit terbuka dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun di atas Yesus. Nah, anak-anak, untuk hari ini maka ada pun yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita. Yang pertama, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, ekaristi, tobat, imamat, perkawinan, dan perminyakan suci. Yang kedua, ketika kita menerima sakramen baptis, maka kita menerima rahmat, yaitu dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anggota gereja. Yang ketiga, lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis adalah air, lilin menyala, minyak krisma, kain putih, nama baptis. Selanjutnya, tugas-tugas yang sudah dibaptis, yaitu dia hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Miss akan tampilkan ya sebuah video tentang
contoh orang yang dibaptis secara dewasa ya. Kalau masih kecil anak-anak mungkin tidak ingat ya bagaimana proses baptisan, tapi di sini Miss akan tampilkan contoh baptisan dewasa ya. Silakan ditonton ya anak-anak. Elizabeth Ida Ayu Indra Putri Dewangkara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christophorus Arianto Resa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda saudara, jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Saya persilakan lilin dinyalakan. Ini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia. Maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini dan anak-anak sudah melihat langsung bagaimana contoh seseorang yang dibaptis. Mari kita tutup kembali dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allahku, ambillah segala yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah aku milik-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.